Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada hari ini, kita akan belajar dengan kelompok 4 mengenai anak berbakat, jenius atau gifted children. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rena Widiasari dengan NIM 180404013 dan rekan-rekan saya Muhammad Nurul Azmi dengan NIM 180404037, Alvina Rahmatin dengan NIM 180404039, Nani Ariska dengan NIM 180404067, dan ST Asdianti dengan NIM 10540112438. Yuk simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama yakni pengertian anak berbakat. Yang kedua, karakteristik anak berbakat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi anak berbakat. Yang keempat, perkembangan anak berbakat. Yang kelima, layanan pendidikan anak berbakat. Dan yang keenam, penerapan kurikulum khusus anak berbakat. Materi yang pertama yaitu pengertian anak berbakat. Anak berbakat yang memiliki potensi kecerdasannya atau bakat istimewa adalah anak yang secara signifikan mempunyai IQ 140 atau lebih dari di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik, khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan olahraga. Istilah yang sering digunakan bagi anak yang memiliki kemampuan unggul yaitu yang mempunyai tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Anak normal adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, jenius, gifted, gifted and talented, dan super. Sedangkan menurut Martison dalam S.C. Utami Munandar tahun 1982 memberikan batasan anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan potensi yang tinggi. Sedangkan menurut Coleman tahun 1985 mengemukakan secara konvensional anak berbakat adalah mereka yang tingkat intelijensinya jauh di atas rata-rata anggota kelompoknya yaitu IQ 120 ke atas. Sedangkan menurut Renzulli tahun 1979 memiliki teorinya yang disebut tridimensional model atau tri-ring konektual tentang keberbakatan. Keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kecakapan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen pada tugas. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak berbakat itu di samping memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, juga menunjukkan penonjolan yang khusus di bidang yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak ini disebut juga gifted and talented yang memiliki berbakat intelektual. Kita harus membedakan antara bakat sebagai potensi bawaan dan bakat yang telah terwujud dalam prestasi yang tinggi. Semua anak berbakat mempunyai potensi yang unggul, tetapi tidak semuanya telah terwujudkan potensi unggul tersebut secara optimal. Yang selanjutnya ada karakteristik anak berbakat. Pengertian Renzulli, karakteristik anak berbakat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, terutama di bidang kemampuan umum dan kemampuan khusus. Yang kedua, menunjukkan komitmen terhadap tugas yang diindikasikan dengan kemampuan yang tinggi terhadap minat, ketekunan, kepercayaan diri, kemampuan mengidentifikasi masalah di bidang-bidang tertentu,
dan menetapkan standar yang tinggi terhadap pekerjaan. Yang ketiga, ada menunjukkan kreativitas yang tinggi, contohnya kelancaran, keluasan, keterbukaan terhadap pengalaman, ingin tahu, spekulatif, sensitif terhadap karakteristik dan ide, dan sikap berani. Yang kedua, menurut Idrus pada tahun 2013, karakteristik anak berbakat antara lain yang pertama, kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi. Biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes inteligensi yang sangat tinggi, yaitu memiliki IQ di atas 130. Yang kedua, bakat istimewa dalam bidang tertentu. Anak berbakat memiliki bakat dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang-bidang tersebut. Yang ketiga, kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Yang keempat, mempunyai kemampuan memimpin yang menonjol, kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Yang kelima, memiliki prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi anak berbakat. Yang pertama, hereditas. Hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreatif, produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Dalam diri seseorang telah ditentukan adanya faktor bawaan yang ada setiap orang, dan bakat bawaan tersebut juga berbeda setiap orangnya. Kemudian, lingkungan. Ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan anak berbakat ditinjau dari segi lingkungannya. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seseorang anak. Perkembangan anak berbakat yang pertama yaitu perkembangan fisik anak berbakat. Pola perkembangan fisik anak pada umumnya terjadi pula pada anak berbakat. Reaksi-reaksi fisik terjadi lebih cepat dan lebih awal dari anak-anak biasa karena secara intelektual dia lebih mampu menyerap informasi dan stimulus dari luar. Perkembangan psikomotorik dan kemampuan koordinasi anak berbakat cenderung baik cepat dari rata-rata. Karena sensitivitas intelektual yang cukup tinggi, anak berbakat cenderung menunjukkan karakteristik fisik seperti menerima masukan atau stimulus yang luar biasa dari lingkungannya. Perkembangan anak berbakat yang kedua yaitu perkembangan kognitif anak berbakat. Ada perbedaan struktur otak sehingga mampu memfungsikan kedua belah otak secara terintegrasi sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Memiliki kemampuan berpikir analitis, integratif, dan evaluatif. Memiliki rasa ingin tahu, imagination, dan memiliki kemampuan berpikir superior, berpikir abstrak, menggeneralisasi fakta, memahami makna, dan memahami hubungan. Memiliki kesiapan belajar lebih awal, dan memiliki minat baca dalam berbagai bidang pengetahuan. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi anak berbakat. Perkembangan emosi anak berbakat cenderung menunjukkan kekukuhan dalam pendirian sebagai manifestasi adanya kepercayaan diri yang kuat dalam upaya mencapai hasil terhadap keadaan sekitar dan senang terhadap hal-hal yang baru. Contohnya yaitu mudah tersinggung, sikap egois, dan kesulitan dalam penyesuaian diri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial anak berbakat. Menurut Lark tahun 1988, perkembangan sosial dan emosional anak berbakat antara lain. Yang pertama yaitu anak berbakat jika dibandingkan dengan teman sebayanya merasa lebih senang dan puas dengan keadaan dirinya sendiri dan hubungan antar pribadinya. Yang kedua, anak berbakat cenderung menunjukkan penyesuaian emosional yang lebih baik daripada anak rata-rata, walaupun kecenderungan ini lebih
berat kaitannya dengan latar belakang sosial ekonomi daripada kecerdasan. Yang ketiga, anak berbakat cenderung lebih mandiri dan kurang berkonformitas terhadap pendapat sebayanya, lebih dominan, lebih mengendalikan lingkungan, dan lebih kompetitif. Yang keempat, anak berbakat menunjukkan keakraban kepemimpinan dan menjadi terlibat dalam kegiatan dan kepedulian sosial. Yang kelima, anak berbakat lebih cenderung memilih kawan yang memiliki kesebayaan dan seusia intelektual daripada memilih kawan yang searah kronologis berada pada usia yang sama. Selanjutnya, layanan pendidikan anak berbakat. Layanan pendidikan untuk anak berbakat mencakup beberapa aspek, di antara lain yang pertama, kurikulum. Secara vertikal, anak-anak berbakat harus dimungkinkan untuk menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Secara horizontal, disediakan program pengayaan, di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan. Yang kedua, ada model pembelajaran. Melakukan beberapa bentuk model pembelajaran yang mungkin dilakukan bagi siswa berbakat, antara lain ada pengayaan. Anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, ada percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Cara-cara percepatan yang dilakukan antara lain yakni masuk sekolah lebih awal, loncat kelas, penambahan pelajaran, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Yang ketiga, model penilaian. Anak berbakat terkadang mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya, penilaian yang menunjuk pada suatu asesmen dilakukan oleh guru yang bukan saja mengenal muridnya, melainkan juga melatih, mendidik, dan mengamatinya. Asesmen ini adalah langkah dalam proses penyerahan dan penempatan tertentu, serta merupakan rangkaian upaya perolehan informasi dan bukan semata-mata hasil proses tersebut. Penerapan kurikulum khusus untuk anak berbakat. Menurut Supriyadi, pada tahun 1992 menyebutkan perancangan kurikulum, penyediaan sarana pembelajaran, model perlakuannya, kerjasama dengan keluarga dan pihak luar, serta model bimbingan dan konselingnya. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan. Dalam kurikulum berdiferensi, terjadi penggemukan materi. Artinya, materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. Secara kualitatif, materi pelajaran berubah dalam penggemukan beberapa konsep esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan serta sifat luar biasa anak berbakat. Dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogyanya bisa mengakomodasi dimensi virtual maupun horizontal pendidikan anak. Secara vertikal, anak-anak berbakat harus dimungkinkan untuk menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Secara horizontal, disediakan program pengayaan, di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan. Anak berbakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berbakat memiliki kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi. Bakat istimewa dalam bidang tertentu, kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menentukan ide-ide baru. Mempunyai kemampuan memimpin yang sangat menonjol dan memiliki prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lainnya. Layanan pendidikan anak berbakat tidak dapat disamakan dengan anak lain pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mari kita ikuti forum Dispada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.